Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati dan juga para netizen subscriber dari channel Padukan Kol yang Budiman, dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapat kewilujengan di dalam hidupnya masing-masing. Dan semoga saja yang sedang Anda kerjakan di sana pun diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan juga bisa berdampak positif bagi kehidupan Anda masing-masing. Dan bagi pemirsa yang setia, inten, menyimak konten-konten dari channel Padukan Gaul dari awal hingga akhir, semoga saja mendapat sedikit kepahaman akan hal-hal seperti apa yang perlu dikerjakan di era zaman sekarang ini sebagai seorang manusia, yaitu dengan cara mengerjakan kewajiban kita sebagai manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagi pemirsa yang sakit, semoga saja diberikan kesembuhan penyakit-penyakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi, harapan kami. Dan bagi pemirsa yang sedang banyak masalah, baik itu masalah cinta, masalah riba, masalah rumah tangga, semoga diberikan solusi-solusi yang terbaik yang bisa ditempuh, dilaksanakan, dan bisa berdampak baik di kemudian hari bagi pemirsa semuanya. Dan di kesempatan ini alhamdulillah pemirsa, di mana kita akan membuat konten berkaitan dengan asmara hancur, pikiran tidak teratur, di mana ini ada sebuah pengalaman nyata dari seorang perempuan, di mana sedikit narasi dikatakan bahwasanya perempuan itu adalah kaum Hawa. Kalau bahasa kerennya itu kaum Hawa, di mana kaum Hawa ini terdiri atau tercipta dahulu kala itu dari tulang rusuk. Jika tulang rusuk itu dikeraskan untuk diluruskan, maka dipukul dengan keras, maka patahlah tulang rusuk itu. Namun jika tulang rusuk itu hanya mungkin dengan sangat pelan sekali, tidak akan pernah bagus tulang rusuk itu, kan begitu. Dan semestinya bagaimana menyikapi daripada kaum Hawa ini pemirsa. Dan di kesempatan ini bahwasanya pengalaman nyata dari seorang kaum Hawa yang sedang hancur asmaranya, sehingga pikirannya tidak teratur, hampir menjadi gila ataupun frustasi secara nyata. Dan secara sudut pandang manusia sudah jelas bahwasanya asmara bisa menenggelamkan siapa saja para pelakunya, baik itu kaum remaja ataupun kaum dewasa, bahkan anak-anak pun juga bisa hal yang sama terkena. Dan bagaimana kita sebagai seorang yang dewasa menyikapi adanya hal-hal berkaitan dengan asmara, semoga bisa paham dan bisa diambil hikmah dan dampaknya positifnya begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator Mas Ahmad. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam. Untuk asmara gimana? Alhamdulillah. Kaum hawanya sudah ada atau belum? Belum. Belum. Oke. Tapi kan sudah ada gambarannya. Sudah. Arahnya kemana? Sudah jelas kan? Sudah. Oke. Iya. Oke, itu aja pemirsa sedikit narasi dari kami. Semoga paham, dipahami dari awal hingga akhir. Tidak usah sepotong-potong supaya tidak salah paham dan tidak salah tangkap kemudian begitu. Dan itu saja yang kami narasikan. Mohon izin mendoanya semoga diberikan kelancaran dalam mengulas kasus asmara hancur, pikiran tidak teratur hingga menjadi gila. Penyebabnya itu apa dan bagaimana cara menanganinya sebagai manusia. Min. Dan alhamdulillah sosoknya ini sedang berada di negeri jiran atau Malaysia, dan kebetulan yang terkena asmara ini orang Indonesia, yang terkena asmara dari orang Pakistan. Itu ada fotonya, kalau dilihat secara nyata ya cantik, mungkin kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Menyesuaikan itu mediator ini. Menguap semua negatifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang membuat pikiran hancur gara-gara asmara dari orang yang ada di foto ini, bahkan sampai hampir gila. Sekarang ini yang dialami dari sosok orang yang ada di foto yang saya tunjuk ini, yang asli dari gaibnya yang terkuat, ketarik ke tangan saya. Masih lebih lengkap lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Salam. Kita suaranya tersambung, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia menggunakannya. Dan golongan apa kamu? Saya golongan jin. Jin. Jin Jin kecil atau jin besar? besar. Apa wujudnya? Buta. Buta. Hmm. Loh, kamu buta. Hmm. Loh, masa dalam tubuh perempuan itu ada isinya buta? Saya tidak menempati jasad wanita itu. Saya menempati dari jasad seorang pria. Oh, dan sekarang kamu pindah ke dalam jasad lagi perempuan ini. Ya, ketika orang pria yang saya tempati itu menyukai seseorang, saya bekerja masuk dalam wanitanya. Menyukai pria yang saya ikuti. Oh. Saya bisa disebut kodamnya. Oh, kamu kodam si pria itu? Ya. Ngomong-ngomong, si pria itu, prianya dari Pakistan. Kalau dari Nusantara ada yang namanya istilah untuk membantu percintaan manusia, itu kan ada kodamnya tersendiri. Misalnya semar mesem, pengasihan, guna-guna, dan lain sebagainya, kan begitu. Kalau sosok yang kamu dampingi atau yang kamu bantu laki-laki itu dia menggunakan metode apa hingga perempuan yang mencintainya itu sangat susah sekali untuk melepaskannya? Dia itu menggunakan amalan yang dibaca terus menerus. Ya bisa disebut sebagai wirid. Oh, begitu. Wiridnya ala-ala Islami atau ala-ala mantra-mantra khusus bahasa ya mantra sana? ala-ala sana, tulisan-tulisan Arab. Oh, khusus itu. Ampuh di sana itu. Ampuh. Ampuh. Oke, ingat loh resikonya, Mas Buto. Jika kamu berbohong di sini, otomatis terbelah-belah tubuhmu. Kamu lapar. Meskipun saya jujur, tapi saya juga diancam. Siapa yang mengancam? Ada yang tidak terima kalau saya jujur. Siapa yang tidak terima? Golongan gini. Kambing. Kerbau. Golongan gaib, golongan iblis. Oh, iblis. Oke. Kamu dilindungi di tempat ini, di benteng. Terima. Power positif mengitarimu. Informasinya bocor pada seluruh manusia. Kenapa? Enggak apa-apa. Kamu itu bebas di sini. Dibentengi. Jika mereka menyerang, serangan itu dikembalikan kepada iblis. Saya mohon langsung dihancurkan lalu lantas jika mereka menyerang ke sini. Insyaallah. Sudah kan? Tadi kamu mau menawarkan makanan di mana nih? Kamu mau makan? Mau. Dasar buto kamu ini. Ya kamu tadi lengkap. Menawarkan ya, apa salahnya saya? Iya. Makanan minuman lengkap di depanmu. Perempuan tidak sekalian. Besar-besar ini. Wah. Perempuan tidak sekalian. Kalau perempuan nanti saja. Saya juga punya istri. Mana istrimu? Sana. Ada 5 istri saya. Wih. Cantik-cantik. Mangkakno kuat. Wah. Ini untuk stamina bagus ini. Wih. Enak ya. Badan saya terasa ringan sekali. Terus gini, Mas Buto. Minumannya mana? Enggak ada minumannya, lengkap minumannya di depanmu. Gini kan enak. Kan lengkap itu sudah.
nanti saya tidak bisa berbicara kalau tidak ada minumnya ini. Berbicaralah Buto yang gagah, yang perkasa, yang berwibawa kayak mana? Ya, ini sudah Terus keras. saya mau tahu cara kamu membantu manusia itu saat manusia laki-laki itu menggoda perempuan itu caranya kayak apa? Atau caranya stepnya kayak apa? Mungkin hey cantik atau hey manis atau gimana? Ya, mulutnya itu manis. Mulutnya manis. Manis. Contohnya kayak mana? Kalau saya kan mungkin mau ucap, hey cantik, kamu dari mana? Kamu siapa? Step-stepnya yang ringan-ringan dulu. Pertama-tama ya, matanya itu selalu lirik-lirik. Oh, saling pandang memandang. Iya. Saling pandang. Nanti dia mendekat. Terus? Dia, wanita ini apa yang bisa saya bantu? Nanti dibantu. Entah itu nanti membantu keperluan-keperluan dia. Oh. Nanti dia mau ngobrol lebih jauh. Dia memenuhi kebutuhannya. Wah, gitu. Jadi itu stepnya. Oke. Nah, tidak. Nah, ngomong sedikit, praktek langsung. Wih. Ada tindakannya. Kok saya suka kalau bahas ini ternyata. Ya, terus begini ya, mungkin akan saya tanyakan. Ya, setahu saya, kalau masalah asmara manusia kalau putus ya sebenarnya harusnya putus-putus aja kan gitu toh. Nggak ada dampaknya lah, mungkin patah hati 1-2 hari. Namun ini berlarut-larut bahkan hampir menjadi gila. Itu siapa yang menyebabkan sampai hal seperti itu dari gaibnya? Jujur katakan. Saya. Terus? Yang lebih besar dampaknya saya itu. Karena saya telah membantu pria itu supaya wanita itu mencintai sangat dalam pada prianya. Hubungannya sebenarnya itu lama itu hubungannya. Jadi begitu. Iya. Karena tadi pada dasarnya si pria menggunakan amalan wirid yang berbentuk pengasihan ala-ala putih, kan begitu? Oh. Dia itu membacanya dalam hati. Wih. Wanitanya itu tidak tahu kalau pria itu membaca sebuah mantra. Oh. Jadi pada dasarnya manusia itu terkena apa namanya? Pelet bahasanya di dunia Nusantara ini. Iya, dia juga bekerja keras. Wujud nyata. Sebagai pria yang sejati. Mencintai seorang wanita. Lah ini saya suka. Laki-laki kan memang harus begitu. Dia tuh tahu celah-celahnya ini, kebutuhan wanitanya ini kebutuhannya ini dia tahu. Setelah itu ya dia tinggal manen hasilnya. Wanita itu tergila-gila menuruti apa yang dia lakukan sama pria itu. Astagfirullah. Jebakan itu. Nanti saya tinggal mempengaruhi pikirannya. Wah, pria itu benar-benar tulus pada saya, mencintai saya. Itu yang kamu kerjakan di dalam tubuh wanitanya. Terngiang-ngiang, terbayang-bayang wajah pria itu dalam sini. Saya juga mengambil makanan banyak dalam kepalanya wanita itu. Apa yang kamu makan? Kalau kepala setahu saya kan isinya otak, akal, terus sel-sel saraf. Apa yang kamu makan sebagai kamu makhluk gaib? Woi, sukma manusia itu kamu makan? Ya, dalam sini. Sehingga kalau sukma manusia itu nggak lengkap, pikirannya manusia itu jadi belambiar atau sering melamun, berhayal, ingin bertemu dengan kekasihnya. Kalau tidak ya seperti itu. Oh, begitu. Terpikir terus menerus. Solusinya ya bertemu. Kalau tidak bertemu ya tidak akan terselesaikan itu. Kalau bertemu dalam keadaan tidur bareng mungkin nggak apa-apa kan kekasih toh. Kalau bertemu nanti saya bercanda. Kalau sama-sama tidur kan nggak apa-apa, mungkin sangat jauh-jauhan. Itu namun kan kalau belum punya ikatan ya dosa. Enggak kan jauh misalnya posisi beda rumah, tapi kalau sama-sama mereka nggak tidur kan berbahaya kan di situ. Bisikan saya kuat. Jadi gitu toh. Oke. Kamu mau makan? Makan dulu silakan. Saya baru merasakan seperti ini. Sia-sia kalau saya tidak habiskan ini. Enak sekali. Terus saya mau tanya, sudah? Belum. Tapi makannya banyak ya? Ya saya kan badannya besar, makannya banyak. Kamu sambil tanya saja, saya dengarkan ini. Makannya kuat. Istri saya saja 5 kok. Kamu itu
Jangan meremehkan saya ini. Makanya kuat, butonnya besar kan begitu. Gagah ini saya. Iya, kamu gagah. Kayak saya dong. Kamu ini kurus ini. Ah, kurus. Gagal Iya, saya. iya. Iya, iya, makanya saya bercanda. Oh. Terus gini, saya mau tanya. Lalu, kamu yang paling kuat, mungkin kamu yang paling utama. Cara kamu bekerja membuat dia setelah putus hubungan dengan laki-laki yang kamu bantu kok sampai dia depresi itu sangat tinggi sampai ke arah hampir gila, itu cara kerjamu kayak apa toh membangun hal itu semuanya dalam tubuh manusianya? Ya, pertama, ketika wanita itu sangat mencintai pria itu, saya kan berhasil mempertemukan orang-orang ini. Terus Saya kalau berhasil mengambil wanitanya ini, sukmanya itu saya ambil. Setelah itu, ketika orang ini sudah senang berduaan terus menerus, kan saya otomatis makanan saya bertambah, saya pasukan saya juga mengambil makan. Setelah ketika orang itu berdua berpisah, saya terus mengambil jatah-jatah saya, semakin begitu. berkurang, semakin berkurang. Oke. Gitu. Jadi begitu caramu membuat manusia itu hampir menjadi gila sekarang. Terus gini, di dunia versi kenyataan di dunia manusia lah, hubungan antara laki-laki kaum Adam dan kaum Hawa sekarang ini kan banyak, entah itu yang sudah pasangan suami istri sah, itu kan ya suami istri sah namanya. Ada juga yang belum nikah secara sah, itu disebut dengan berpacar-pacaran. Mungkin ada nggak dampaknya dari sisi gaibnya jika mereka sebagai manusia saling suka hingga timbul ke arah yang mungkin dikatakan pacaran tadi, itu nggak dampak buruknya? Dampaknya ya nanti kebablasan, pacaran bablasan, Terus mengambil tempat sepi. Terus ya bukan suami istri. Kamu itu seperti tidak pernah mengetahui saja seperti itu. Saya nggak tahu loh saya nggak tahu. Enak itu. Enak itu ternyata. Enak. Saya juga pernah. Saya itu orang-orang biasa-biasa aja, mungkin saya nggak pernah mungkin. Saya pernah nimbrung seperti itu. Gimana? Saya di jasad prianya. Istri saya tempatkan di wanitanya. Jadi begitu. Oke. Lalu yang ingin saya tanyakan kembali ke kamu. Jika manusia yang dulu kamu ikuti melalui perantara si pria tadi, kan perempuan ini sekarang kamu ikuti toh hingga kamu buat gila, sudah fase hampir gila seperti ini, cara menyembuhkannya itu kayak apa? Udah dibelikan obat bermacam-macam, entah itu obat pusing kepala, entah itu obat masuk angin, sudah entah itu obat apalah, banyak obat yang sudah digunakan namun kenyataannya tidak kunjung sembuh, malah semakin menjadi-jadi. Nah, solusinya kayak apa? Solusinya temukan kembali kedua orang itu, nanti biar maksiat lagi. Dasar kamu buta pelonto, jujur. Kenapa saya disakiti? Kalau kamu jujur otomatis tidak. Jujur aja. Jujur. Solusinya panjang. Panjangnya kayak apa? Perlu proses yang sangat panjang wanita itu. Mungkin kalau saya sebagai manusia, kadang kan banyak manusia yang memiliki solusi lain, misalnya mereka datang ke orang tertentu atau dikatakan dukun, bisa nggak memberikan solusi jalan keluarnya hingga dia sembuh? Bisa, cuman rumit itu. Loh, nanti ada ketergantungan. Ketika orang itu sembuh, nanti cari dukun lagi, seterusnya sampai uangnya habis. Jadi gitu ya? Iya, rumit itu kalau ketemu dengan dukun. Terus nggak ada obatnya kalau begitu? Obatnya saja sama seperti saya kok. Saya jadi kursi. Enaknya wanita ini diapakan ini? Buat kerajaan saja di dalam jasadnya. Jadi gitu ya ternyata? Iya. Nah terus penyembuhannya kayak apa cara menyembuhkannya? Kami yang bekerja kan kamu tahu harus menjawab dengan jujur. Solusinya itu panjang prosesnya. Ceritakan secara garis besarnya, harus kamu ceritakan. Solusinya ya, saya itu kan berada di dalam jasadnya itu dikeluarkan. Oh berarti gaibnya dibersihkan dari
tubuh manusianya. Iya, saya kan mempengaruhi dalam jasadnya itu. Di Suka pikiran melamun, tadi, ya. berpikiran kosong, Dan berhayal. di hati juga begitu. Dia juga bermimpi. Wih, bermimpi. Mimpi ketemu dengan pria tadi itu. Wih. Kan tuh hayalan tinggi tuh. Sampai segitunya pengen bertemu dengan pria yang dia cintai sampai terbawa mimpi. Oke, solusinya dibersihkan. Sikan, ngambil dikeluarkan. Yang saya ambil ini dikeluarkan juga. Iya. Namun banyak juga manusia memiliki kemampuan untuk mengeluarkan daripada bangsa kam dari tubuh manusia. Seperti manusia-manusia yang terlihat terkenal di dunia manusia nyata itu loh, di timur. Itu ya sama seperti yang saya tadi sebutkan, dukun-dukun itu tadi kan. Loh, mereka kok bisa dikatakan dukun itu seperti apa? Padahal mereka itu berpegang pada keyakinan seperti kami. Itu sama seperti tuan saya itu membaca mantra juga. Loh. Dalam hatinya itu hanya mantra saja semua. Begitu. Sambil makan. Iya, kamu makan boleh. Istrimu diajak nggak istrimu? Nanti saya berhubungan di sini gimana? Kamu itu, saya kalau lihat istri hanya pengen, saya rangkul terus. Kamu kok begitu sih? Saya aja belum punya istri kok. Kamu mau? Kamu kalah dengan saya aja 5. Kau itu. Kalau sebagai manusia itu kan kami ya paling kuat ataupun yang diizinkan itu kan 4 kan begitu. Golongan kami itu bebas, nambah lagi bisa. Oh, makhluk gaib kan memang begitu, nggak ada aturannya. Beda. Aturannya beda dengan manusia. Oke, kamu udah sampai sini, Mas Buto. Mau nggak tak ajak kembali ke jalur yang benar, yang sesuai. Tak ajak Islam. Istrimu nanti makin cantik kayak bidadari mungkin. Berarti saya sudah benar ini. Loh, kok bisa begitu? Saya sudah tahu. Coba kamu diingat-ingat benarnya di mana yang kamu katakan itu? Saya. Kan tugas jin itu seharusnya apa tugas jin? Saya sudah lupa. Loh, kami ini buta pelonto itu namanya. Kalau saya sama istri saya juga ingat. Saya itu sudah senang. Kalau senang kan lupa. Lupa segalanya. Iya. Oh iya, saya ingat sedikit. Apa? Ibadah. Iya, ibadah. Dasar buta. Ibadah. Mau nggak tak ajak? Saya tidak tahu cara ibadah gimana itu. Ini dibuka dulu dadamu, coba dibuka. Dibuka dadanya. Gimana gini? Siap, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam. Dirasakan itu iman, Islam masuk. Semakin sejuk, semakin damai dialiri semuanya kedamaian iman Islam. Dan semakin dirasakan dampak positifnya. Namun jika kamu berdusta ataupun berpura-pura otomatis kamu terlempar. Semua syariat Islam menurut saya ini ada cara ibadah lengkap masuk. Amalnya dari beliau sambil percaya dan ilmunya lengkap, yang perang obatan yang minta makan ilmu lain semuanya kalau butuhkan lengkap masuk. Gimana kamu sekarang? Saya lebih tenang seperti ini. Mau nggak diajak Islam seperti itu? Mau. Masuk kamu, anak istrimu diajak semua di dalam tubuh perempuan itu kasihan. Istri saya di sana. Iya. Beda. Tarik itu. Kamu punya ilmunya. Ya, dia mau semua itu. Istri-istri saya dan anak-anak saya. Yang tertinggal di dalam jasad orang yang ada di foto ini. Yang membuat dia gila. Di akal pikirannya maupun di hatinya masih menancap lengket, semuanya dihancurkan. Ada itu kuda leluhur. Iblis. Semua sambungan kodam-kodam leluhur, semua diputuskan ikatan gorokan perjanjiannya. Semua
pengaruh kodam-kodam leluhur yang paling utama, paling inti, paling kuat, paling pusat, dan jasad orang yang ada di foto yang saya tunjuk ini targetan saya seluruh. Sudah lengkap anak istrimu? Sudah. Sudah, karena sudah lengkap posisinya, sekarang kamu bersaksi di hadapan daripada Sang Pencipta. Ikuti apa yang saya sampaikan. Iya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Dan seluruh pasukan dan istrimu dimasukkan lagi yang sama, semakin bertebal, semakin jelas, semakin dalam, semakin nyaman. Iman Islam terasakan jika berdusta pura-pura ataupun berkhianat masih meledak. Semua syarat Islam dengan percaya seluruhnya masuk lengkap dan seluruh tata cara ibadahnya dan semua amalan diri beliau seluruh lengkap, ilmu pengobatan, ilmu para, ilmu tambangan, ilmu percintaan, ilmu apapun semua akan masuk. Kembali ke wujud asal menjadi jin muslim dan muslimah yang taat dan seluruh piranti-pirantinya lengkap. Perjanjianmu dengan jasad laki-laki Pakistan yang kamu bantukan dulunya seluruhnya terputus dengan senjata. Terputus total. Semakin putus, nyata, tembus dari goib nyata. Yang pernah kamu ambil silahkan tolong dikembalikan. Ya, diganti makanan, tidak enak semua ini. Terangkan itu efek-efeknya. Kembalikan seluruhnya bagian tubuh dari orang yang difotonya benar, dilengkapkan lagi roh, sukmanya, dan seluruh saripati tubuhnya yang dilengkapkan lagi, dinormalkan, dan semua rasa kesusahan hati ataupun di akal pikirannya yang membuat resah karena kehilangan laki-laki yang dicintainya, otonamu, efek-efekmu, racun, bersihkan semua pengaruh-pengaruh buruk yang timbul itu. Ada yang belum tersambung itu. Apanya? Saraf-sarafnya. Sambungan sekalian. Kamu teman menyambungkan, ambilkan saripati obatnya juga. Saya mohon. Assalamualaikum. Masuk positif lengkap, menyambungkan seluruh sel-sel di akalnya dan dinding-dinding hatinya jebol menjadi dinding hati yang tahan dan menjadi manusia normal lagi dan menjadi manusia yang move on dari gagal dan sebuah percintaan dan dari laki-laki yang pernah membuat sakit hati ini. Sekarang juga apapun yang pernah diberikan pengaruh buruknya sekarang dikembalikan pada jasad laki-laki itu sendiri.
semua perbuatan wirid ataupun yang digunakan untuk menarik orang lain ataupun pengasihan-pengasihannya, saya mohon otomatis dikunci dalam jasadnya dan tidak bisa digunakan untuk membantu bekerja, membantu apapun lagi. Dicabut semua pengasihan, kita mantra-mantra yang membuat dia Malik Datarat ini tercabut metang langsung. Lalu ada nggak dukun yang memang sengaja mengganggu jasad ini? Tidak ada. Tidak ada. Benar, dicek lagi. Dari leluhurnya itu. Yang murni kuat. Oke, udah kamu tangkap itu dari konten-konten leluhurnya. Tarik sekalian, habiskan. Buang. Dalam jasadnya itu belum kuat itu. Ya, biar diperkuat malaikat dari Azam sama Asma oleh saudaranya dan juga malaikat Asma untuk mengisi lengkap dalam jasadnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Sudah. Lalu kamu punya pesan apa bagi manusianya jika menghadapi daripada manusia pada umumnya lah, jika mereka itu patah hati bahkan hampir gila, itu manusia sebenarnya sedang di tahap apa dan melakukan hal apa sebenarnya untuk sembuh dari kegilaan-kegilaan seperti itu? Ya, sebenarnya itu ujian bagi dirinya itu. Ujian yang sangat besar sampai dia lupa segalanya, lupa ibadah, lupa makan semuanya karena teringat dengan orang yang sangat dia suka itu. Kalau mau dia sembuh, ya dikeluarkan gaib-gaib yang bekerja dalam jasadnya itu semuanya dikeluarkan. Yang diambil itu dikembalikan semuanya. Meminta bantuan dari golongan cahaya. Nanti kalau dia mau, dia bertobat, perbaiki dirinya. Nanti persifatan-persifatannya kalau dia bertobat dengan benar, nanti dalam wanita itu akan sifat-sifatnya akan ramah kembali, mempunyai sifat rasa malu. Persifatan-persifatan itulah nanti ada pasangan yang baik bagi dirinya. Baru didatangkan pasangan yang baik begitu. Ya. Dan hati itu tetap disandarkan pada yang kekal begitu, tidak pada makhluk. Jelas ya berarti. Oke, terima kasih banyak Mbah Buto. Sekarang kamu jadi gagah ganteng kayak saya. Saya kasih nama, jangan Buto. Tak kasih nama Arjuna. Wah, Arjuna lengkap. Saya suka nama itu. Istrimu tambah cuantik celing. Nanti nikah secara syariat Islam. Iya, saya tahu. Jangan main hajar. Powermu nanti saat berhubungan suami istri meningkat kekuatannya 5 kali lipat. Nanti setelah saya keluar dari ini langsung nikah saja. Dan juga ingat, kamu harus berjuang loh ya sebagai jin. Iya, saya tahu. Makanya kan saya harus punya pasangan dulu untuk berjuang. Loh. Gak bahaya tak? Boleh kan kok? Oh boleh. Ya, oke. Sip. Silahkan. Kamu berjuang di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kamu keluar, ini terima ya. Setelah perintah ini masuk untuk kamu bekerja berjuang di luar. Orang di foto tadi. Ya. Masuk lengkap. Sallallahu. Ya, saya paham itu. Sekarang silahkan. Terima kasih. Sama-sama. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bilang? Sudah. Kamu udah punya pasangan, Mas? Gak tahu, Mas. Belum ya, sementara. Begitulah sedikit pemirsa dan dialog komunikasi kami mengenai asmara hancur, pikiran tidak teratur. Di mana hal itu jika kita sebagai manusia tidak mengetahui hakikat cinta itu seperti apa, hanya asal cinta,
ya mungkin dampaknya bisa seperti itu. Karena hati seharusnya itu disandarkan pada yang maha kekal. Dan kita sebagai manusia mencintai daripada segala sesuatunya itu ya sewajarnya, bukan berlebihan. Mungkin itulah sedikit pesan dari kelamnya kisah seorang perempuan yang tinggal sekarang ini di negeri jiran Malaysia sana begitu. Dan jika dari kami banyak sekali kekurangan bahasa tingkah laku atau candaan kami yang kurang berkenan di hati para pemirsa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.